Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mildania dengan nomor induk mahasiswa 2121045. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 1 Stai Ana 2 Kuala Tungkal, Jambi. Pada video kali ini, saya sedang melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu dengan mengikuti ujian tengah semester dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan dalam bentuk mempresentasikannya dengan analisa dan pendapat saya mengenai kasus atau kejadian perilaku manusia yang menyebabkan perubahan tatanan kehidupan sosial baik lingkungan maupun kebudayaan yang terjadi di kehidupan kita. Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat ibu kota. Proses interaksi sosial yang dinamis kini mengalami perubahan lantaran pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Berbagai persoalan pun menyeruak. Awal pandemi, masyarakat cenderung bersikap individualis hingga apatis, hanya mementingkan dirinya sendiri di tengah situasi sulit yang melanda. Budaya guyup, rukun hingga gotong royong seakan menghilang. Kesenjangan sosial semakin kentara. Masyarakat prasejahtera kian hari kian terhimpit. Banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan mata pencaharian. Melihat kondisi tersebut, masyarakat mau tak mau wajib beradaptasi secara instan, menyesuaikan kondisi saat ini. Jika tidak, akan menimbulkan persoalan sosial yang cukup pelik. Penguatan modal sosial masyarakat diharapkan bisa menjadi solusi mengentaskan berbagai problematika yang ditimbulkan. Seperti munculnya beragam gerakan sosial membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Jadi, perubahan sosial adalah perubahan dalam lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, dari video yang kita lihat, fenomena pandemi COVID-19 muncullah dua akibat. Yang pertama, terjadi perubahan pola dalam hubungan kekerabatan atau social distancing. Yang kedua, kemampuan orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau mobilitas sosial. Jadi, secara langsung, akibat dari social distancing dan mobilitas sosial ini berakibat pengerutan pada ekonomi, sosial, budaya, bahkan termasuk politik. Misalnya, bisa kita lihat ekonomi agak sedikit menyusut, hubungan-hubungan sosial, event-event kebudayaan itu juga termasuk sedikit. Dengan perubahan-perubahan ini, lama-lama masyarakat akan terbiasa. Namun yang perlu diingat, di sini ada aspek jajaran juga penting untuk diperhatikan para pengambil kebijakan, terutama pemerintah, untuk mengatasi permasalahan ini. Dampak positif dan negatif perubahan sosial akan selalu datang beriringan sejalan dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Perubahan sosial adalah suatu perubahan menuju ke sebuah keadaan baru yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda, sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat ini saling berkaitan.
Ternyata, pandemi COVID-19 menciptakan perubahan sosial yang mempengaruhi habit baru pada pelajar Indonesia. Pada perubahan sosial, terdapat teori perubahan melingkar, yang mana teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Pada pandemi COVID-19 ini mempengaruhi segala aspek sosial, dan salah satunya adalah pendidikan di kegiatan mengajar yang mengalami perubahan dari yang tatap muka menjadi daring. Perubahan kegiatan belajar ini mempengaruhi perilaku pelajar karena terjadinya perubahan dari kebiasaan itu sendiri. Secara garis besar, perubahan sosial yang dialami oleh para pelajar saat ini pada COVID-19 adalah menghabiskan aktivitas pembelajaran menggunakan alat digital dan dituntut untuk menyesuaikan diri dan suatu situasi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan pelajar yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.